Perkembangan teknologi dan media sosial membuat informasi dapat menyebar dengan sangat cepat. Namun, kemudahan ini juga menyebabkan meningkatnya penyebaran hoaks atau berita bohong di masyarakat. Dalam biologi, membran plasma berfungsi sebagai penyaring selektif yang mengatur zat yang masuk dan keluar dari sel. Mekanisme ini dapat dianalogikan dengan kemampuan manusia dalam menyaring informasi. Seperti membran plasma yang memiliki zat yang bermanfaat, manusia juga perlu berpikir kritis dan memverifikasi informasi sebelum menerima ataupun menyebarkannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang membran plasma dapat menjadi inspirasi untuk meningkatkan literasi digital dan mencegah penyebaran hoaks di era digital. Apakah Anda sering menerima informasi melalui media sosial yang kebenarannya tidak dipastikan? Sering banget, Kak. Kenapa tuh, Kak? Karena entah si pengirim ini kayaknya minim literasi sehingga berita yang disebarkan itu kurang akurat. Selanjutnya, apakah Anda merasa mudah terpengaruhi oleh judul berita yang bersifat provokatif atau emosional? Iya, Kak. Mudah. Terkadang ya mudah. Karena dari judul tuh kayak udah menarik banget, terus begitu baca lanjutannya ternyata judul sama isinya tuh terkadang nggak nyambung. Dan kurang menjawab dari judulnya itu. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apakah Anda mengetahui langkah atau cara sistematis untuk memvalidasi suatu berita sebelum menyebarkannya? Untuk sistematis sih kayaknya enggak ya, karena gimana ya, mungkin kurang sih metodenya. Tahu mungkin caranya kayak lihat dulu dari sumber aslinya, kira-kira ini sumbernya yang ngirim ini akurat nggak, dapat dipercaya nggak. Jika tersedia aplikasi panduan berbasis SOP 3M untuk membantu memfilter informasi sebelum dibagikan, apakah Anda bersedia menggunakan sebagai acuan dalam perilaku digital? Mau banget, Pak. Nah, ya, apalagi di era sekarang yang apa-apa itu belum tentu kebenarannya ya. Ya, sudah menyebar aja sedunia gitu. Iya, betul. Kalau saya sih bersedia juga. Bersedia juga. Iya. Kalau saya mau sih, Kak. Bersedia. Nah, iya, aku juga mau tertarik. Mau banget sih. Oke. Mungkin hanya ini pertanyaan aja ke kalian semua ya. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu. Pada proyek kali ini, kami menggunakan membran plasma untuk menjaga kesehatan berpikir di lingkungan kampus. Di dalamnya terdapat fosfolipid di layar yang berfungsi sebagai gerbang awal untuk menahan berita provokatif. Sedangkan protein transport dan ATP itu berfungsi sebagai alat verifikasi yang menuntut pemikiran kritis. Melalui selective permeable ini, informasi valid yaitu akan diserap sebagai nutrisi intelektual, sedangkan berita hoax itu akan dinyatakan sebagai patogen yang ada di dalam ekor hidrofobik. Melalui sistem ini memastikan bahwa homeostasis pikiran tetap terjaga dari pengaruh negatif. Jadi kelompok kami membuat website berupa filter kognitif dari 3M, memilah, memvalidasi, dan juga menyebarkan. Jadi aplikasi ini membantu mahasiswa untuk menyaring informasi agar tidak mudah percaya atau menyebarkan hoax. Nah, cara kerjanya itu dianalogikan dengan membran sel yang melindungi sel dari zat berbahaya. Nah, yang pertama itu kan ada memilah. Memilah ini mahasiswa memasukkan tautan berita yang diragukan tersebut ke dalam website yang telah dibuat. Nah, tab ini tuh berfungsi sebagai penyaringan awal agar informasi tidak langsung dipercaya atau dibagikan. Yang kedua itu adalah memvalidasi. Aplikasi ini memeriksa kebenaran berita dengan membandingkan informasi dari sumber terpercaya dan melakukan pengecekan fakta. Jika benar, berita berstatus diterima. Jika hoax atau menyesatkan, berita tersebut berstatus ditolak. Yang berikutnya yaitu menyebarkan. Jadi, tombol sebarkan itu hanya dapat digunakan jika berita itu sudah berstatus diterima. Dengan begitu, pengguna itu tidak dapat menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Jadi, kesimpulannya, filter kognitif 3M itu mengajarkan mahasiswa untuk memilih, memvalidasi, dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab sehingga dapat menjadi pengguna media digital yang lebih kritis, bijak, dan terhindar dari hoaks. Manfaat model aplikasi filter kognitif 3M. Yang pertama,
mengurangi penyebaran hoaks dan disinformasi dengan membiasakan pengguna memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Yang kedua, mendorong pengambilan keputusan berbasis data karena pengguna dilatih untuk menilai validitas informasi secara kritis sebelum bertindak. Yang ketiga, menciptakan lingkungan akademik yang lebih sehat dengan meningkatkan budaya berpikir kritis, bertanggung jawab, dan beretika. Yang keempat, meningkatkan kemampuan literasi digital dan metakognitif mahasiswa dalam menyaring serta mengevaluasi informasi yang diterima. Yang kelima, menjadi inovasi pembelajaran biologi sel dengan menghubungkan konsep membran plasma dan sifat selektif permeable dengan solusi masalah nyata di era digital. Yang keenam, memberikan inspirasi bagi pengembangan iptek melalui pemanfaatan prinsip-prinsip biologis sebagai model pemecahan masalah sosial dan teknologi. Sebelumnya Kak, sebelum jadi tindakan saya di sini itu kami kan proyeknya biosel, di mana biosel itu mempelajari tentang beberapa organel yang ada di dalam sel itu sendiri. Ada sitoplasma, nukleus, terus mitokondria, dan membran plasma. Nah, di sini kami mengambil membran plasma sebagai role model action, yaitu dimana sebagai analogi dalam menyelesaikan masalah itu tadi. Di sini kami mengangkat masalahnya, yaitu adalah penyebaran hoax. Dari yang kami teliti atau dari yang kami observasi di lingkungan kampus ini, khususnya di Unilal ini, banyak nih mahasiswa itu yang kadang tuh dapat informasi hoax ataupun dia meng-share informasi hoax. Nah, untuk itu kami membuat sebuah solusi, yaitu dengan analoginya, yaitu membran plasma sebagai penyelesaian dari masalah itu sendiri kan. Di sini kami membuat sebuah produknya itu sebuah aplikasi, tapi itu masih rancangannya aja Kak. Jadi kami di sini belum masuk ke software-nya. Tapi bagaimana cara berpikir untuk menyelesaikan masalah itunya Kak. Nah, karena sifatnya membran plasma itu kan semi permeable, yaitu enggak semua zat asing itu bisa masuk Kak. Jadi sama aja kayak kita penyebaran informasi itu Kak. Nah, Kakak bisa coba lihat di situ ada 3M, yaitu ada memilah, memfilter, sama nge-share. Jadi ketika kakak memasukkan berita yang kakak dapat, terus itu bakal muncul slide memfilter, yaitu jadi dari link berita yang kakak dapat, terus nanti dimasukin kan, nanti diolah sama datanya. Nah, di situ nanti ketika berita itu terdeteksi hoax atau tidak valid, maka dia akan tertutup sendiri Kak. Nah, tapi ketika berita itu valid atau tidak hoax, itu akan ke slide yang membagikan. Jadi artinya berita itu adalah selalu dibagikan dan berita itu tidak hoax.